Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Kali ini gue sudah bersama dengan Jerry Arvino. Yo ger Shuto. Nah. Soalnya katanya ini Beb, kata ada komen kan, katanya sama Jerry lagi dong. Padahal kita setiap minggu bareng. Bener-bener nih, lu setiap minggu dengerin podcast Boba. No, ada gue sama Jerry. Tiap Jumat tayangnya. Iya, itu seminggu sekali. Jadi update lah, masa orang Indonesia nggak punya aplikasi Noise, nama aplikasinya NOICE, dengerin podcast Boba. Nah. Karena Jerry ini sportcaster ya, penyiar, dia seniman ya, seniman sih. Apa si data pandit-pandit di box to box gitu kan. Sama yang terakhir yang baru-baru Jerry ini YouTuber. Iya, belajar dari Apip lah. Yoi. Tapi yang gue salut dari Jerry mah, dia kan data-datanya selalu gokil-gokil. Dan di sekarang pendukung Perancis, karena udah lama emang dukung Perancis. Sekarang kita mau bahas ini, Jer. Ya. Kita bahas Perancis Jerman sama Hungaria Portugal. Ya. Kalau Hungaria Portugal tuh lu ngeliatnya gimana tuh? Karena abis Hungaria cetak gol akhirnya dianulir, setelah itu tuh kayak 10 menit 3 gol. Iya. Tapi momennya juga bergantian tuh, momennya ketika offset dianulir, ada pergantian dari Portugal lumayan banyak tuh, akhirnya Portugal 10 menit 3 gol. Gimana itu? Ya kalau menurut gue sih sebenarnya kalau di awal Euro ya, gue lupa gue bilang sama lo apa enggak gitu. Tapi beberapa teman gue yang nanya, gue bilang sebenarnya secara materi, misalnya kan orang prediksi juara. Kalau gue tuh maunya prediksi final deh. Siapa lawan siapa gitu, dua tim terkuat. Nah menurut gue tuh Prancis Portugal paling kuat secara komposisi gitu ya. Maksud gue ya Italia kuat juga gitu. Tapi sebelum kita mulai kan kita nggak tahu ternyata kemarin mainnya bagus kayak gitu. Ada beberapa juga yang nggak main gitu, kayak misalnya Bastoni mungkin atau Chiesa atau Mancini punya taktik lain. Nah kalau Spanyol kemarin juga goyang mainnya kan. Terus si Jerman juga sempat hancur di World Cup, belum kelihatan lagi. Terus Belanda juga kesulitan sebenarnya, menangnya susah payah gitu. Atau apalagi sih jagoan Inggris ya masih belum terlalu teruji gitu. Nah sebenarnya Prancis sama Portugal emang paling kuat, jadi nggak terlalu mengejutkan. Apalagi kalau kita lihat susunan pemain Portugal ya dari belakang cuy, Ruben Dias, Patricio, terus siapa? Masih ada Pepe. Iya, Pepe masih main. Terus si tengahnya tuh kan gila banget, kayak Neves, Ronaldo depan ya, Bruno Fernandes, Jota masih ada, terus ada banyak banget, Calvaro gitu, bagus. Jadi secara materi bagus banget si Portugal, jadi nggak mengejutkan sebenarnya, apalagi lawannya Hungaria. Cuma memang menurut gue emang kadang tuh negara unggulan itu suka keganjal dulu. Bener. Kayak Prancis juga kemarin susah gitu, Jerman juga nyerang terus Pip, cuma nggak bisa gol. Gitu. Nggak mulus ya, nggak mulus. Biasanya justru kalau yang langsung kayak Belgia atau Italia menang langsung telak, justru belum tentu. Entarnya ya kita lihat iya kayak misalkan Inggris tuh awal-awal tuh jago-jago mulu loh, kayak di World Cup apa. Cuma kalau udah lolos, kalau udah apa tuh suka ngadet kayak gitu. Iya, makanya jadi sebenarnya nggak mengejutkan buat gua kalau skornya. Nah, tapi gua nggak nyangka Ronaldo masih sehot itu. Nah, itu katanya gara-gara apa? Dia nggak minum air bersoda dan gula. Iya, dia geser. Bikin saham orang hancur. Ngancurin rezeki perusahaan orang. Woi. Tapi gimana mas gue, kalau untuk Ronaldo yang ngegeser Coca-Cola ya, dia mah emang ya udah bodo amat, duit udah banyak ya. Orang kan rata-rata kayak influencer atau artis yang baru, selebriti yang masih menjaga brand, gue yakin ya kan, masih menjaga brand biar nggak ini klien nih lo harus jaga. Tapi Ronaldo ya enggak, gue hidup sehat, gue udah begini, udah sukses, udah enak, udah dapat yang gue inginin, ya udah gue geser Coca-Cola. Dan hasilnya saham Coca-Cola rugi sebesar 57 triliun. Gila, gara-gara Ronaldo ya. Geser loh itu, nggak dibuang, nggak dihancurin, nggak di apa? Iya, kayaknya sih ya, kalau ada air zam-zam di situ di kok tahu lu? Nggak maksudnya kenapa di situ kayak itu? Iya, maksud gua airnya lebih, maksudnya mineralnya atau ada dari sumber yang luar biasa gitu. Pasti Ronaldo tuh milih air zam-zam diminum gitu kan. Karena dia kan pas apa giniin air putihnya gitu kan. Air putih, air zam-zam gitu. Bisa isinya zam-zam. Wih, bisa jadi. Langsung 2 gol. Bisa jadi 2 gol. Berkah. Jadi karena doa orang-orang. Iya. Dia rekor gol, Bip. Apa aja rekor gol di... Dia rekor gol Piala Eropa, dia mencetak gol yang jadi 12 gol. Jadi dia
12 atau 11 ya? 12 kayaknya, karena kemarin 2 gol. Jadi dia ngelewatin Platini. Dan berbagai rekor. Jadi di Euro ini sepanjang sejarah paling mencetak gol dia gitu. Dan Ronaldo juga itu ya katanya orang yang mencetak gol dari semua cup. Iya, dari dia ikutan di Euro 2004. Jadi 2004, 2006, 2008, 2010 pokoknya terus sampai 2020. Gokil memang, gitu. Mesin dia itu. Kalau makin aja nggak ini, maksudnya lu kan fans Barcelona gitu, makin gak sebanding sama Messi dong. Apanya? Kan orang bilang Ronaldo atau Messi, tapi kan Ronaldo jadi kayak bagus banget. Jadi makin unggul jauh dong. Iya, kalau di negara kan positioningnya beda. Maksud gue kayak Portugal tuh di saat Portugal menang kemarin juga positioning lawan-lawannya tuh yang bisa dikalahin gitu sama Portugal. Kayak ya terakhir ketemu Perancis kan waktu di Euro ya. Ya di ketemu Perancis mah ya udah itu saatnya Portugal menang kayak gitu aja. Selebihnya positioning bagus-bagus. Kalau Argentina kan kayaknya susah buat lawan Venezuela, susah lawan Peru susah gitu kan. Gue juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Argentina gregetan di 2010 ke atas Argentina kayak bangsat aja, jadi bangsat doang gitu. Jadi kalau secara level individu masih ngejar-ngejar lah menurut gue. Kalau toh bukan cuma gol, lu bisa ngebanggain dari gol Ronaldo, ya Ronaldo si fansnya Messi bisa ngebanggain dari Ballon d'Or gitu atau gitu masih seru lah. Dan masih nggak bisa dikejar dua-duanya, kayak sengaja diciptain gitu buat rivalitasnya sepak bola. Iya, rivalitasnya kayak konten. sama orang-orang di belakangnya itu dikasih lu musuhan aja deh biar rame nih gitu. Kayak di negara naikin rating. Iya, kalau enggak apa buat ngalihin isu di negara-negara. Jadi itu mesin politiknya Messi Ronaldo. Iya kan? Iya. Tim sesnya Messi Ronaldo yang membangun perseteruan. Malah mereka naik kuda bareng. tapi enggak sih kayaknya. Gue yakin Messi Ronaldo kalau ibarat seniman bola yang bener-bener nggak bisa ditunggangin sama kepentingan apapun. Makanya dia pikir Coca-Cola walaupun sponsor World Cup, tapi gue jangan deh. Gitu. Ideal enggak, gue seniman, gue pemain bola, gue atlet. Gitu kan. Kan ada tuh bahkan seniman-seniman yang akhirnya sebenarnya secara tidak langsung menjadi tunggangan gitu, menjadi kuda buat dinaikin buat kepentingan lain gitu kan. Ada lah ya. Kenapa jadi seniman kayaknya? Iya udah, tapi menurut gua secara pertandingan ya mental si Hungaria tuh hancur ketika dianulir. Karena di saat dia mau ada proses menggapai sesuatu dengan susah payah jadi payahnya gitu. Tapi ketika sesuatunya udah dapet malah dianulir, sedrop-dropnya tuh. Kalau istilah manusia butuh healing. Iya benar, butuh waktu. Di saat butuh healing lagi drop, itulah ada si pelatih si siapa ya? Bagus tuh masukin tenaga baru, hancurin sekarang, hancur. Gue kan nge-tweet abis, ya Hungaria hancur nih abis kebobolan, abis dianulir. Akhirnya ya udah, Hungaria dianulir. Walaupun sebenarnya gol-golnya tuh 3 itu 1 kan di flag, si Guerrero, yang kedua tuh penalti. Yang ketiga tuh berbau offside dia pikir. Iya. Jadi sebenarnya ya sebenarnya menurut gue nggak jelek-jelek amat gitu. Udah, gue lagi ngetek-ngetekan. Iya. Nggak apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Nah sekarang udah dah ya, maksud gue padahal tuh peluang si Hungaria tuh kalau bisa seri aja tuh lumayan lah ya. Pasti next pertandingan lawan Jerman Perancis pasti naik lagi mentalnya. Sebenarnya gini sih, sebenarnya kan katanya grup neraka, tapi kan yang lolos 3 dari dalam grup. Iya. Jadi bisa 3-3-nya. Udah Hungaria aja keluar udah pasti. Nah, tapi jadi menurut gua kalau kemarin Jerman kalah juga, tapi kan 0-1. Secara sisi gol dia lebih bagus dari Hungaria. Jadi asal dia sama Hungaria misalnya imbang aja gitu. Wow. Peluangnya lebih besar gitu. Jadi Hungaria tuh sakit banget karena kalahnya telak. Jadi lu nggak apa-apa kalah kayak Jerman tapi skornya tipis. Iya. Supaya peringkat 3 terbaik gitu loh. Oh, ada ya peringkat 3 terbaik. Ada 4. Itu dari semua grup peringkat 3 terbaik. Iya, jadi dari 6 grup diambil 4. Lu bayangin yang lolos ke babak selanjutnya dari 24 tim itu 16. Yang nggak lolos 8. Gampangan lolos daripada nggak lolos, cuy. Gitu. Itu gue bahas di YouTube gue, Pip. Woi, apa nama YouTube apa sih? Oh, Jadi Gimana. Wis. Jadi Jadi Gimana Network itu baru ada keluar 1, ntar bakal banyak. Jadi ada namanya acara The Sport Show. Itu gue bahas tentang aturan baru Euro. Benar. Terus ada kayak lagu Euro apa kita nggak tahu. Iya, ada. Bahas terus kayak ada perubahan-perubahan apa sih soal pergantian pemain gitu. Kemarin ada yang ngomong juga kan kayak oh ternyata aturan barunya itu ya pantas yang apa sih? Kok banyak dah? Iya, yang diganti ramean. Jadi bisa misalnya 5 pemain gitu. Terus ada aturan-aturan kalau misalnya Covid, ada tim lo tuh ada outbreak Covid gitu, ada yang kena Covid terus ke
infeksi banyak orang gitu. Terus gimana penanganan, harus gimana? Terus keputusannya gimana segala macam itu gue bahas. Gokil itu, gua selalu support sama YouTuber yang udah proper sih. Maksud gua pasti kan ada di masa anjir, gue pakai kamera 3, gue pakai clip on, gue pakai nyewa ini, nyewa itu. Tapi kok yang nonton masih segini nih. Beda sama YouTuber asal-asalan. Makanya gue selalu support, pasti bisa lah gitu. Lu pasti bisa ngelewatin fase-fase gitu. Ini pakar-pakar bola, ayo para penikmat pakar bola, subscribe YouTube Jerry. Siap. Sekarang kita ke Jerman sama Perancis. Lu kan Perancis banget, dikenal maksudnya Perancis dari gara-gara Arsenal gitu kan. Nah, sekarang nih masih lagi anget-angetnya ya Perancis ya. Masih hot gitu. Masih hot-hotnya. Iya, cuma sebenarnya kalau dilihat dari peluang, kalau misalnya kita sama nonton ya, malam. Jerman tuh lebih dominan gitu. Benar. Apalagi babak kedua. Jadi secara sentuhan dalam kotak penalti, touch in the box, terus shot, tendangan, terus expected goals. Jadi yang kayak seberapa, jadi ekspektasi gol gitu. Jadi kan ada XG gitu, tulisannya XG. Itu tuh semakin lu deket ke gawang, semakin kosong posisi lu, angkanya makin besar. Iya. Persentasinya gitu, kayak rasionya lah gitu. Nah, itu tuh menang Jerman semua. Dan bahkan Perancis juga golnya pun dari gol bunuh diri. Betul. Tapi memang kalau menurut gue, kalau orang bilang menang hoki, nggak juga sih. Nggak juga. Karena tetap ada prosesnya. kalau itu Hummels nggak di situ, pasti Mbappe cocor ada gol. belakangnya. Iya, Gitu loh. Itu tuh bener-bener udah mau disikat sama Mbappe, tapi dipotong sama dia, makanya kayak gitu. Dan di babak kedua juga ada gol Benzema yang offside. Si Mbappe juga golin offset ya. Iya. Ada 3 gol sebenarnya di situ. Makanya maksud gue, sebenarnya kalau orang bilang ya Jerman dominasi gitu, cuma yang menentukan hasil tuh gol tetap gitu. Gol. Iya. Gol tuh di atas segalanya. Lu ball position menang, mau shot on target menang. Di atasnya ada skor yang menjadi tetap penentu. Kalau menurut lu gimana? Ya kalau gue sih tetap di saat Perancis masih anget-angetnya gitu kan. Gue juga nggak tahu kayak kok Rabiot malah bisa lari kenceng di Perancis, kok si Pogba malah jadi Pogba jago. bagus banget. Makanya gue bingung. Gila, man of the match. Iya, man of the match. Gue bilang, kok jadi begini Perancis. Griezmann ya dia sesuai lah sama porsinya, bikin kesel penggemar sendiri gitu kan. Masih nggak Ya kan jauh. dia buka ruang. Bener, dia tuh kayak dia narik ke belakang, Benzema masuk, ya kan? Dia menarik ke belakang, Mbappe masuk. Dinarik ke belakang, musuhnya ngikutin. Rabiot masuk tuh, kenapa sih yang Rabiot? Gila, iya kayak gitu-gitu tuh. Maksud gua, lu nggak bisa ngelihat si Griezmann jelek di dalam mengelola bola atau apa, tapi pergerakan dia nih yang bikin bingung musuhnya gitu kan. 3 back itu sih, tapi ya skor 1-0 gua kan memprediksinya kan adalah 2-1 menang Prancis. Tapi 1-0 ya gol bunuh diri masih inilah, masih sesuai tipis. Masih tipis. Tapi yang menang lu bener. Menang gue bener, Prancis. Bener mulu ya gue ya. Jadi kalau orang mau judi bisa tanya lu dong. Enggak sih, enggak juga anjing. Gue pernah menang ini, banyak lah gue menang judi, anjing ada grup judi. Tapi lu ini kan, lu kan dapet Jerman. Dapet Jerman sama yang seri, tapi gue yakin Jerman lolos tetap. Oh. Nggak mungkin, dia kan spesialis turnamen. Peringkat 3 lah paling enggak ya. Iya. Karena di Euro yang lalu kan juga Portugal peringkat 3 grup juara gitu. Benar. Jadi berapapun peringkat lo di kualifikasi di grup nggak ngaruh. Gitu. Nah berarti ya udah semua udah sesuai sama kenapa sesuai udah prediksi kita udah hampir tepat juga. Berarti ya udah jangan lupa ini, lu saksiin YouTube-nya si Jerry Arvino. Mantap. Jadi gokil. gimana network? Jadi gimana network? Saya jadi gimana gitu atau The Sport Show Jerry Arvino ntar muncul. Nanti ada banyak video lainnya. Bener. Sama gue mau ngasih tahu juga, kayaknya gue bakal jarang upload bola dulu nih buat nggak upload YouTube sih. Lagi ada kerjaan, gue mau web seriesan dulu. Wih, syuting ya. Syutingan dulu. Jadi buat pakar bola sabar-sabar. Kalau gue lagi nggak upload bisa nonton ke Jerry aja. Nah, dan kalau ternyata lo suka bola dan lo butuh asupan bola, apalagi lo suka ketawa, dengerin Boba. Karena Boba gini, lu kalau tinggal di Indonesia kan yang paling gede tuh 2 kartel lah ya buat apa sih kiblat bola. Iya nggak apa-apa ya bilang 2 kartel, ada box to box ya, ada DPI Dewan Panit Indonesia. Kalau lu nonton apaan kalau bukan nonton dia gitu, lu mau nonton channel YouTube siapa bukan channel YouTube mereka, yang satu audio, yang satu video gitu kan. Nah, ini kita digabungin nih Jerry dari box to box, gue dari DPI. Maksudnya udah malu, udah deh dengerin namanya podcast Boba, bola banget. Di Noise, gratis. Tuh. Nggak usah langganan, lu Spotify bayar. Benar. Noise. Iya, Noise gratis. Sama merchandise. Nah, merchandise ntar dengerin lagi di Noise. Iya, makanya dan jangan lupa kalau emang tertarik juga follow
Instagram dan Twitter. Ya namanya di Twitter podcast Boba, Ya. di Instagram podcast Bola Banget. Karena info ada di situ. Lu juga bisa masuk grup Telegram Boba. Nah, itu tuh satu Indonesia tuh jadi temenan semua. Oke, kita udah banyak futsal link. kita. Iya, udah futsal bareng. Ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakar bola.